Oke teman-teman, kembali lagi di konten TikTok saya. Gimana teman-teman, kabar kalian, apakah baik-baik saja? Ya, semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya. Selalu diberikan kesehatan, keselamatan dari kalian maupun keluarga kalian ya. Dan selalu dihindarkan dari aksi-aksi kejahatan yang ada di luar sana. Terhindar dari manusia-manusia biadab yang tidak mempunyai hati dan tidak mempunyai otak lah. Karena kan manusia biadab ini seharusnya dihukum mati ya, karena selalu merugikan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, dalam arti merugikan korbannya dan keluarga korban gitu boy. Jadi intinya yang selalu saya tekankan, selalu diberikan keselamatan lah untuk kalian semua. Hampir 1 minggu ya tidak membuat konten, rasanya gatal lah, ingin membahas sesuatu. Karena kan dalam 1 minggu itu pasti ada berita-berita atau video-video tentang ulah-ulah manusia tolol yang menumpuk, dan itu harus dibahas satu persatu gitu boy. Dan di video kali ini seperti biasa lah, saya ingin membahas satu kejadian. Tapi sebelum membahas kejadian itu, saya sedikit cerita ya tentang suatu hal yang menyentuh hati saya. Ini sedikit cerita aja. Jadi ketika 2 hari yang lalu, waktunya malam, saya itu lapar, mencari makan. Setelah mencari makan, saya nggak sengaja di jalan waktu menuju jalan pulang ya, melihat seorang bapak-bapak. Dia mengendarai motor, lalu menggendong anaknya dengan jarik. Itu saya nggak tahu ya, itu apakah kakeknya atau saudaranya atau ayahnya. Tapi yang pasti menurut saya itu antara ayah dan kakeknya. Dia membawa menggendong seorang anak kecil lah. Itu mungkin umurnya 2-3 tahun lah kalau nggak salah. Dan saya kayak tersentuhnya gini. Jadi itu malam hari, anak kecil ini tidak memakai jaket. Dalam hati saya nggak kedinginan gitu loh. Yang saya prihatinkan itu ya. Kita langsung aja lihat videonya, karena bagi saya ini bukan momen sih, kayak suatu kejadian yang menyentuh hati saya gitu boy. Nah ini, jadi ini saya rekam di dalam mobil lah. Lihat. Nah, ini seorang mungkin ayahnya yang pastinya ya menggendong anak kecil. Ini nggak tahu ya, maksudnya emang anak kecil ini nggak bisa tidur akhirnya dinaiki motor atau enggak dia pulang karena dia dari suatu tempat lah bapaknya ini. Yang saya sentuhkan ini ternyata ini ketika malam hari ya, malam hari suasana dingin dan anak ini nggak pakai jaket. Yang saya pikirkan itu nanti ketika sampai rumah itu atau besoknya anak ini masuk angin atau enggak, kayak kedinginan atau enggak, yang itu yang saya prihatinkan. Kayak gimana ya, rasanya dek gitu loh. Dalam hati nurani saya itu kayak doa saya suatu saat semoga anak ini bisa sukses lah. Bukan, saya pribadi nggak mengejas, tapi hanya simpati lah, kayak terlenyu gitu boy. Kayak nggak tega aja lihat. Kalau siang hari wajar sih, tapi kalau ini malam hari posisi jam setengah 11 lah, jam 11-an. Kan otomatis kan udara malam itu tidak baik ya. Lihat lagi. Minimal pakai jaket yang tebal, celana yang tebal, dipakai kaos kaki supaya anak ini tetap hangat lah. Kayak gini kan kadang kasihan sampai rumah kedinginan, takutnya masuk angin, besoknya sakit. Itu aja sih teman-teman. Jadi kadang itu dalam hati kayak ya intinya bersyukur aja gitu. Ya dalam hati kecil saya, semoga suatu saat anak ini selalu diberikan kesehatan dan semoga suatu saat menjadi orang yang bermanfaat untuk keluarga dan banyak orang. Itu aja sih. Dan bapaknya ini yang mendarai ini ya semoga selalu diberikan rezeki lah supaya bisa memenuhi kebutuhan anak ini. Gitu aja boy. Jadi ini hanya sekedar cerita aja. Kita masuk ke pembahasannya tentang video yang akan saya bahas, yaitu mantan pacar minta kembalikan barang pemberiannya. Jadi seorang mantan pacarnya cowok ya. Dia meminta barang yang pernah dia berikan kepada ceweknya. Intinya dia menagih lah, meminta kembali. Kan tolol gitu loh. Intinya kan niatnya memberi kan harusnya ikhlas, tanpa embel-embel mengembalikan kembali. Ya mungkin ini yang cowok BU ya, butuh duit atau banyak utang, akhirnya dia meminta pemberiannya ke ceweknya dulu gitu boy. Seorang pria berusaha mengambil secara paksa barang yang telah ia berikan kepada sosok wanita yang merupakan mantan pacarnya. Gini boy, intinya meminta kembali kan sudah tolol ya. Dan ini penjelasannya secara paksa, kan lebih tolol gitu loh. Apa gak malu gitu boy? Langsung aja lihat videonya. Lihat. Dan ini posisi intannya di bioskop, di keramaian, dan dia marah-marah. Kan tolol. Kadang pun minta dilewat chat kan sudah nggak etis lah.
Apalagi ini minta di bioskop di tempat keramaian. Tolol. Nah ini marah-marah loh. Lah, ini nggak tahu ya barang yang diberikan itu apa. Mungkin itu nominalnya mahal ya, sehingga dia mungkin ingin meminta kembali, mungkin untuk dijual lagi ya. Ya mungkin si cowok ini lagi bokek atau aslinya nggak bokek juga nggak tahu. Lihat, kan tolol lihat, dipaksa terus loh. Ya namanya niat memberi kan ya udah gitu, ikhlaskan aja. Kan namanya apa? Dia nggak ingat masa-masa dulu, masa-masa indahnya. Dia ingin memberikan apa ya, suatu barang kepada pacarnya itu, mantan pacarnya itu, mungkin untuk supaya mantan pacarnya itu bahagia, Pak. Ketika putus dia menyesal telah memberikan sesuatu yang mungkin harganya itu mahal, lalu dia memintanya kembali. Kan tolol gitu loh. Untuk cowok-cowok ya yang melihat video ini, yang intinya ketika kalian memberikan sesuatu barang kepada pasangan, dalam arti pasangan itu pacar ya, ya sewajarnya aja ya, secukupnya, dalam arti harga yang terjangkau. Jika suatu saat itu putus, jadi kalian nggak terlalu apa ya, menyesal dengan kerugian yang kalian berikan gitu boy. Kan kebanyakan kan para cowok itu terlalu effort, bucin lah ketika dia menyukai seseorang ataupun dia sedang menjalani hubungan pacaran. Dia nggak mikir ya, dalam arti tidak mengkalkulasi dia memberikan sesuatu itu, nggak dilihat nominalnya. Yang penting diberikan, yang cewek seneng. Itu salah boy. Jadi lebih baik untuk cowok-cowok yang melihat video ini, ketika kalian memberikan sesuatu itu ya nominalnya sewajarnya aja, minimal sesuai kebutuhan, sesuai budget kalian ya. Saran saya lebih baik budgetnya itu di bawah 100.000, karena kan kalau kalian memberikan itu nggak terlalu rugi gitu boy. Kalau di atas 500.000 atau 1 juta itu terlalu apa ya, berlebihan, karena masih ada kebutuhan-kebutuhan yang lain yang kalian harus penuh gitu boy, seperti harus menabung, atau menabung untuk masa depan, ataupun menabung untuk membuat rumah. Itu lebih penting. Memberikan sesuatu pada pasangan kalian dan itu nilainya besar, suatu saat kalian putus dan apa yang kalian berikan tidak kembali, kan kayak gitu kan lebih ke menyesal gitu boy. Jadi untuk cowok-cowok di luar sana, berikan yang sewajarnya, jangan terlalu berlebihan. Kalau sudah merit barulah memberikan sesuatu yes, dalam arti sesuai kebutuhan juga gitu boy. Jangan tolol gitu loh. Karena kan kebanyakan kan cowok-cowok itu ketika dia suka pada seseorang effort, dia nggak mikir, ketika dia memberikan itu nggak mikir nominalnya, yang penting cewek ini bahagia. Dan ketika hubungan mereka kandas, kebanyakan cowok-cowok yang telah memberikan nominal besar ini menyesal dan berpikir, kenapa aku harus memberikan barang semahal itu, lebih baik aku nikmati sendiri bersama teman-temanku gitu boy. Aduh, teman-teman saya itu banyak sekali ya, sampai memberikan apa ya, barang-barang yang berharga mahal lah, dan ujung-ujungnya putus lah. Itu yang bisa bikin mumet lah. Kan lebih baik diinvestasikan atau diberikan emas, kan beberapa tahun kemudian akan naik gitu boy. Jadi memberikan sesuatu itu boleh, yang penting bermanfaat. Contohnya memberikan sesuatu yang bermanfaat seperti kotak makan atau lunchbox lah, tempat bekal makan. Jadi itu kan bermanfaat, harganya murah, bermanfaat. Jadi itu untuk mengingatkan pasangan kalian jangan sampai lupa makan siang ketika kerja atau ketika kuliah gitu. Ataupun botol minum itu harganya murah gitu boy. Dalam arti di samping murah juga bermanfaat. Mungkin kalian memberikan itu, contohnya kalian memberikan botol minum. Manfaatnya apa? Ya untuk tempat air minum dan mengingatkan pasangan kalian untuk rajin-rajin minum air putih agar ginjalnya sehat gitu boy. Jadi apa yang kalian berikan itu ada nilai value-nya, nilai manfaatnya, bukan nilai kemewahannya. Karena kan kemewahan tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Ya, gitu aja teman-teman. Ya semoga di kejadian ini bisa dijadikan pelajaran untuk teman-teman semua, khususnya para cowok yang lagi indah-indahnya atau lagi effort-effortnya mendekati wanita. Berikan yang sewajarnya aja, karena jika kandas tidak ada penyesalan, yang ada hanya rasa syukur karena telah memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada pasangan kalian boy. Ya segitu aja teman-teman video pembahasan untuk kali ini. Saksikan terus video atau konten TikTok saya di video-video selanjutnya. Terima kasih. Peace.